Pelecehan agama Syiah terhadap wanita Syiah. Para wanita Syiah, kehormatan mereka dirampas, tubuh mereka diobral, keperawanan mereka direnggut. Mereka tidak mendapatkan waris, seperti yang akan kita bahas. Pertama akan kita saksikan seorang ulama Syiah, namanya Muhammad Al-Arodhi, yang dia sedang duduk di majelis, sepertinya kajian kaum wanita. Dia ingin membangkitkan syahwat para wanita itu, agar mereka keluar dan mau nikah mut'ah di jalan. Maksudnya jika ada seorang wanita keluar di jalan, kemudian ketemu seorang laki-laki yang mengatakan padanya, aku ingin menikahimu selama 1 jam. 1 jam saja. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa apapun. Pergilah wanita itu dan melakukan nikah mut'ah dengan laki-laki yang ditemuinya, kemudian pulang dan mandi. Dengan mandi, dosanya diampuni. Wanita yang melakukan itu semua dosa diampuni. Kita akan saksikan, dia meriwayatkan hadis yang berkata bahwa ketika Nabi SAW Isra, Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah memberi salam padamu dan berfirman, sampaikan kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni wanita-wanita dari umatmu yang nikah mut'ah." Dan dimakruhkan, laki-laki bertanya pada wanita dia punya suami atau tidak. Sebagaimana dikatakan Khomeini dalam kitab Tahrir al-Wasilah, saat ketemu di jalan, tidak usah tanyakan dia punya suami atau tidak. Langsung saja bawa dan zinahi atas nama mut'ah. ثواب المتعة. وفي رواية قال الإمام الباقر سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء بالمعراج مولا قال لحقني جبرائيل لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. Allah yaghfir lil mutamatti'in min ummatika minan nisa. Riwayat dusta seperti ini hanya untuk memotivasi para wanita agar mau melakukan nikah mut'ah dengan mu'ammam seperti dia atau semisalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak gadis yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah? Apakah anak gadis ini boleh melakukan nikah mut'ah? Ya, boleh, kata Mu'ammam, seperti yang akan kita saksikan. Al-Majlisi juga membolehkan hal itu. Ada dalam kitab Tahdzib al-Ahkam. Guru dan orang alim mereka pun membolehkan, sama seperti ulama kontemporer mereka. Jika seorang gadis perawan keluar dari rumahnya, dia berpamitan pada orang tuanya, dia bilang ingin pergi sekolah. Padahal dia pergi ke hotel dengan temannya hanya karena atau hanya untuk melakukan nikah mut'ah dengannya. Kalaupun gadis ini melakukannya, maka dia akan terampuni segala dosanya. Seperti yang akan kita saksikan. زين البكر هنا تحتاج إلى إذن الأب لو ما تحتاج. يجوز للبنت الباكر أن تتزوج من دون إذن الولي لو لا. الرأي المشهور إنه ما يحتاج إلى إذن الولي. يجوز للبنت الباكر أن تعقد من دون إذن الولي. Ya. Boleh bagi gadis perawan untuk nikah mut'ah tanpa izin walinya. Baik gadis itu berusia baru 10 tahun, 12 tahun, atau masih kuliah. Bahkan demi Allah, Al-Khomeini berkata dalam kitab Tahrir Wasilah di jilid yang kedua, bahwa segala bentuk bersenang-senang, bersentuhan dengan syahwat, berpelukan, dan juga petting dibolehkan meski dengan anak yang masih menyusu. Orang Syiah boleh melakukan petting pada anak yang masih menyusu dan bersenang-senang dengannya. Na'udzubillah. Agama macam apa ini? Padahal Nasrani tidak melakukan seperti itu. Bahkan Yahudi tidak melakukan hal gila seperti yang dilakukan Syiah. Begitulah kedudukan wanita Syiah dalam keyakinan mereka. Tubuh mereka dirampas, keperawanan mereka dirampas, dan para gadis perawan diajak nikah mut'ah tanpa seizin walinya. Begitu juga, warisan mereka dirampas. Katanya seorang wanita tidak berhak mendapat warisan sama sekali, baik berupa tanah maupun harta lainnya. Jika orang tuanya meninggalkan sesuatu untuknya, dia tetap tidak mendapat apa-apa, baik tanah maupun rumah. Lihatlah. الزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة. أن الأراضي قسمين، أراضي مملوكة للدولة وأراضي ملك صرف. في الملك الصرف الزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة. ما ترث من رقبة الأرض، ما ترث لا عينا ولا قيمة. Tak dapat apa-apa, baik berupa tanah maupun bangunan. Tubuh dirampas, harta dirampas. Semoga saja Allah membinasakan mereka. Untuk kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum li ahli. ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والمنى
شر تسير بكم إلى حد الحذال.